Hadirin yang dirahmati Allah, 3 hari yang lalu saya mengantarkan salah seorang kerabat ke rumah sakit Abdul Muluk. Lalu saya ikut sholat zuhur berjamaah di sana. Ada kultum menarik yang saya catat, saya ingat, itu begini. Menceritakan bahwa Nabi Adam dan iblis laknatullah alaih itu ada kesamaan, ada perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Sama-sama melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kesalahannya iblis adalah fatal, dia tidak menerima rivalitas tinggal di surga. Iblis sebagai senioritas tidak mau ada newcomer. Maka ketika tersakiti hatinya dengan peristiwa sujud kepada Adam, itu membekas terus, lalu membuat cara bagaimana Adam pun juga tersakiti. Maka waktu itu iblis dengan sekian kali berbahasa merayu Adam agar tercapai cita-citanya iblis itu. Ini berbahasa Arab karena bahasa surga adalah bahasa Arab. Nabi cinta bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa surga, bahasa Al-Quran, dan bahasa kaum Quraisy. Kira-kira begini, ini dialog saya pakai bahasa Arab untuk dialognya iblis dengan Adam. Ya Adam, kaifa tash'uru hadhil hayah fil jannah? Bagaimana kamu enaknya di surga? Hal turidu an takuna huna abadan abada? Maukah engkau untuk tinggal di sini selama-lamanya? Naam. Iya. Summa madza? Mana akallah? Apa yang Allah larang untukmu? Ila wahidnya satu. Mahya at-taqarrub idza ila syajatil khuldi, mendekati pohon khuld. Iblis meyakinkan, hai Adam, ya Adam, a'arafta ma ma'nal khuld? Hai Adam, tahukah engkau apa artinya khuld? Al khuldu wa al abad. Khuld adalah abadan, khalidina fiha. Khuld adalah kebakoan, khuld adalah ziddun minal fana, khuld adalah selama-lamanya. Lidzalika Adam mana akallah an taqraba hadhihi syajarah wa an ta'kula hadhihi syajarah khaufan an takuna ta'isu fi hadhil jannah abadan abada. Allah nggak mau, hai Adam, kalau engkau mendekati pohon ini kemudian kamu makan buahnya lalu kamu hidup di surga ini selama-lamanya. Sementara kamu mau. Mikir Adam. Mikir belum sampai, iblis meyakinkan, wallahi, nah ini, wallahi demi Allah, lakuntu laka min nasihin, sungguh aku adalah penasihatmu, kata iblis. Untuk itu ambillah, dekatilah pohon itu, ambil. Para hadirin, Adam di surga nggak suruh apa-apa, tidak ada kegiatan apa-apa, menikmati segala kenikmatan itu lengkap. Manusia itu standar kebahagiaannya paripurna dalam hal makan, paripurna dalam hal pakaian, tidur dan sebagainya, paripurna mengenyangkan perut dan di bawah perut. Ini selesai. Tapi buah khuldi itu yang dilarang membuat dia penasaran. Endingnya Adam terjerumus dan ikut rayuan iblis sehingga memetik itu buah khuldi.
Saat itulah runtuh sejarah kemurkaan di surga. Allah marah. Tapi marahnya Allah ini pendidikan. Wahai Adam, kalau begitu karena kamu telah melarang apa yang aku larang, ayo kamu keluarlah dari surga. Tapi kamu saya bekali ini kalimat baca oleh kamu kalau kamu menyesal. Apa kata Allah yang Adam terima itu? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah azimat. Ini adalah surat ijazah. Allah yang mengijazai, diijazahkan kepada Adam dan keturunannya untuk diamalkan siapapun dari kita yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena redaksinya adalah cantik dan itu Allah yang membuat, maka yakinlah itu akan makbul di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna dari itu adalah bagi kita yang barangkali dalam hidup kita ini pernah terjerumus oleh suatu keadaan, oleh suatu peristiwa yang membuat kita masuk ke peristiwa itu. Ingatlah, mbah kita pun juga sama dulu, mbah saya juga sama. Lalu kita diberikan bekal, maka kita baca setiap saat Rabbana dzalamna, wahai Tuhanku, dzalamna. Ini makanya fi'il madhi. Dzalamna, kami telah mensesatkan diri kami. Wa in lam, dan andai kata engkau belum taghfir lana, paknya mudhari. Andai kata engkau ya Allah tidak mengampuniku, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmatiku, menyayangiku, sudahlah, lanakunanna. Itu adalah taukid. Dalam taukid awal, terakhirnya dulu taukid sakilah, yang artinya sungguh-sungguh benar-benar kami menjadi orang yang merugi. Lanakunanna minal khasirin. Kana yakunu lanakunanna minal khasirin. Sungguh-sungguh kami menjadi orang yang khasir. Para jamaah yang saya hormati, lalu bagaimana dengan iblis? Karena iblis pun juga membuat kesalahan, gak mau sujud dengan Adam. Dan ketika Allah bertanya, ma mana'aka la tasjuda li Adam, kenapa engkau gak mau sujud sama Adam? Ana khairan minhu, saya lebih baik dari dia, kata iblis. Maka Allah mengusir iblis dari surga dengan kemarahan. Dilaknatnya iblis. Karena iblis terlaknat, iblis pun berontak. Qala, kata iblis, fabima aghwaytani, ya Allah, kalau begitu pakai gebrak meja, jeder, karena engkau telah menghukumku terlaknat, fabima aghwaytani, maka la'aqudannahum siratal mustaqim, sungguh aku berjanji akan saya goda, akan saya jegal hamba-hambamu yang soleh itu dari jalanmu yang lurus. La'aqudannahum itu pakainya domir, lagi-lagi fi'il mudhari. Ada lam taukid di awal, ada nunu taukid sakilah di akhirnya. Dalam ilmu nahwu artinya berarti sungguh, kata iblis. La'aqudannahum, sungguh aku akan menjegal. Duduk. Jadi gini Pak, kita ingat, misalkan ini jalan untuk lewat, jalan yang lurus menuju syariat Allah. Iblis itu di depannya duduk gini, jegal. Kita nggak bisa lewat, nendang dia dengan caranya dia. Inilah sumpah dia, siratal mustaqim, sehingga hambamu ini tidak bisa lewat ke jalanmu yang lurus. Ini sumpahnya iblis. Hadirin, kita punya musuh. Musuh kita nggak tahu di mana tempatnya. Musuh kita jelas apa misinya. Musuh kita tidak pernah bosan siang malam. Dalam hidupnya hanya satu tujuan, menggelincirkan manusia
Apa kata Allah dalam Al-Quran menggambarkan gambaran iblis? Sesungguhnya mereka itu adalah memanggil, mengajak supaya kebanyakan min ashabis sa'ir, supaya perbanyaklah hamba-hamba Allah ini menjadi penghuni-penghuni neraka. Ini misinya, dan kita tidak tahu di mana posisi iblis itu. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh sangat cinta kepada kita. Selagi di dunia, apapun kesalahan kita, selebar apapun kalau diukur, sedalam apapun kalau diukur, setinggi apapun kalau diukur, Allah memanggilnya cantik, indah. Kata Allah, Qul bi'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah hai Muhammad, bi'ibadi diakui terhadap hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu, yang mereka telah melampaui batas, ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Katakan hai Muhammad, hamba-hambaku yang merasa dirinya telah melampaui batas, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah merasa berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan menghapus, akan mengampuni semua dosa semua. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun, Maha Kasih dan Sayang. Hadirin yang saya hormati, ini adalah ayatnya Allah, tercantum dalam Al-Quran, sampai sekarang masih ada. Sejauh mana efektif ini ayat tergantung siapa kita. Ayat ini hanya bermanfaat bagi alladzina yattaqun, seperti apa yang Allah gambarkan di awal, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini adalah parsial. Ini adalah parsial dari Quran. Ini adalah ayat dari Quran, yang Quran sendiri adalah kabar dari Allah, pernyataan Allah, cerita dari Allah, ancaman dari Allah, ajakan dari Allah yang dikodifikasikan dalam satu bentuk namanya Quran. Semua adalah hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Perjamaah yang saya hormati, kawan-kawanku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, saya ingat saya pun terjerembab ke situ. Dulu saya juga seperti itu. Saya nggak ada yang tahu, saya simpan, tapi saya yakin Allah tahu, dan tercatat rapi di dalam hati saya. Ustadz, saya pernah baca Al-Quran yang mengatakan di situ, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesuatu yang menimpamu, keruwetan hidupmu, berantakannya konsep hidupmu, jatuhnya, malahnya dalam hidupmu, itu adalah min nafsik, darimu. Dan apa-apa yang baik-baik itu adalah dari Allah. Barangkali Ustaz, hidupnya saya yang sekarang ini susah. Barangkali ini adalah efek, buah dari apa yang dulu saya kerjakan. Apa mungkin Ustaz? Bisa jadi. Maka oleh karena itu, Allah lagi-lagi dawuh dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik,
omongan yang baik, akhlak yang baik, sesuatu yang baik yang kita lakukan terus-menerus itu bisa mengikis, bisa menghapuskan, bisa membuang keburukan-keburukan yang telah kita punyai. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan baik derma, pikiran, tenaga, harta yang kita luangkan untuk support agama, apapun yang kita dermakan, kebaikan apapun yang buat orang itu senang, yang buat orang itu bermanfaat, maka itu adalah berfungsi sebagai yudhib nasaiat, menghapus kesalahan. Maka tepatlah bila Allah masih memberikan kita umur panjang, diberinya kita oleh Allah umur, kesempatan dan hidayah seperti ini. Kalau kita nonton RCTI, ada slogan atau tagline di akhir mengatakan, ingat, kejahatan bukan karena niat semata, tapi karena ada kesempatan, tetapi tidak untuk kebaikan. Ada orang yang malam karena tidurnya dari sore, malam bangun nggak ngapa-ngapain, tetapi demi Allah sedikit pun nggak terbersit untuk wudhu, nggak terbersit sedikit pun manfaatkan waktu itu. Udah main HP, nyantai, rokok, barangkali ngopi, nonton TV sampai dia ngantuk, gitu Pak. Tapi kalau orang oleh Allah diberikan hidayah, diberikan rasa cinta ibadah, diberikan rasa senang untuk dekat dengan Allah, taqarrubillah, malam hari tak ada orang yang lihat dinginnya hawa membuat tantangan bagi dia wudhu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, dia wudhu dengan baik. Allahu Akbar, sholat tobat dulu. Allahu Akbar, sholat hajat dulu. Lalu capek duduk, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, ya Allah, yang aku butuhkan hanya Engkau ya Allah, cukuplah bagiku Engkau ya Allah yang mengatasi semua ini ya Allah. Hasbunallah, sudahlah, aku nggak ikut itu, nggak terpedaya itu, nggak pengen itu. Hasbunallah, cukup Engkau ya Allah hadir dalam setiap nafasku, dalam setiap langkahku, dalam setiap menyelesaikan permasalahanku, dalam setiap menyelesaikan ekonomi dalam keluargaku. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diulang, bila di hati itu terenyuh, bila di hati itu nikmat, subhanallah, Allah hadir di situ. Allah hadir di situ. Kantuk mulai hilang, kenikmatan datang, jam kinetik kita abaikan. Kita nggak peduli jam berapa sekarang. Kita hanya sama Allah. Allah, Allah, Allah. Sudah cukup duduk, diri lagi. Sholli sunnatan tahajud lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dinikmati. Sungguh ini tidak akan mungkin ada bagi orang yang tidak Allah beri hidayah dalamnya, yang tidak Allah beri kecintaan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu kita lakukan berharap ada ridho Allah di situ. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dulu zaman Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud punya putra namanya Nabi Sulaiman. Itu memberi nasihat, Nanda, ada 3 ciri orang yang bertakwa, ada 3 ciri orang mukmin. 1, husnut tawakkuli fima lam yanal. 2, wa husnu ridho fima nala. Yang 3, wa husnu sabri fima fata. Ini termaktub dalam kitab Al-Hikam wal Mawa'id. Yang artinya apa?
Ciri-ciri orang mukmin itu yang pertama, dia memiliki karakter tawakal yang terbaik, bertawakal sebaik-baiknya tawakal terhadap hal yang belum ia dapatkan. Contoh, ladang sampun digarap dengan baik, dibujulkan disai, pupuk yang terbaik, bibit yang terbaik ditancapkan, sudah tinggal nunggu panen. Masya Allah, pas panen tikus luar biasa, wereng luar biasa, perkiraan sekian ton panen gabah ternyata hanya dapat 20%. Prosesnya tadi itu adalah husnul tawakul, dia pokoknya terserah Allah. Ketika dapat, nah ini ketika dapat kok hanya 20%, maka husnul ridho yang kedua maksudnya Pak. Maka dia harus berperan husnul ridho. Iya, memang hanya ini yang Allah berikan padaku, memang hanya ini jatahku, alhamdulillah. Contoh di dunia Pak, niki kan jadi budaya repot nggih. Ajeng hajatan, ajeng kada damel. Napa nika kegiatan niku namine nonjok. Didata Pak. Aku pernah nyumbang nang dhek wong ping 3. Sekali nyumbang aku 100, ping 300. Catet. Nonjok. Teng teng tek 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 tek. Totalnya kita harus butuh 30 juta untuk beli daging ayam untuk nonjok. 30 juta ini kalau nanti kembali ini jadikan ini sewa kan minimal ini 75 juta. Nggak apa-apa itu, dia itu hitungan kita pakai. Mbon ditonjok pun bus nyebar 2000 kotak. Pas harihan delalah dan tawars. Utawa pecek klek gak ana apa-apa. Buka kotak maklepus hanya dapat 30% dari modal. Husnur ridho. Harus berperan sebagai husnur ridho. Fi manala. Yang terakhir, wa husnus sabri fi ma fata. Dulu kita Allah beri kesehatan, energi yang utuh, lari cepat, angkat beban kuat, pandangan tajam, mental utuh. Sekarang sudah tidak bisa lagi lari, jangankan lari, nek tama pun lempoh. Sekarang nggak bisa lagi memandang bacaan kecuali dengan kacamata atau sebagainya. Sekarang makan susah karena gigi udah nggak ada, diabetes ada, itu ada, ini ada, semua dilarang. Dulu kita punya itu semua. Hari ini sudah tidak ada dalam diri kita. Dulu kita makan apapun bisa, sekarang sudah nggak bisa. Maka kenangan dulu harus kita sobri, husnus sobri, harus sabar yang sebaik-baiknya sabar. Ini adalah nasihat daripada Nabi Daud alaihissalam untuk putranya Nabi Sulaiman alaihissalam zaman dulu Pak, gitu. Tetapi husnul tawakul, husnul ridho, husnul sabri sampai hari ini masih tematik, masih cocok kita lakukan, kita sandang ini nasihat. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, kalau kita praktekkan tawakal dengan sebaik-baiknya tawakal, kita usaha semaksimal mungkin, tetap husnudzon, kemudian husnul ridho atas apa yang kita dapatkan ini yang terbaik, kemudian husnul sabri atas yang berlalu, insya Allah jauh dari stres, jauh dari pikiran ngersulo, jauh dari pikiran depresi. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan ini ada nasihat dari Abdurrahman As-Siri, qala rajulun Sufyan ausini. Dari Abdurrahman ada seorang laki-laki yang berbicara menasihati Sufyan. Ausini, berikan aku nasihat, kata laki-laki itu. Lalu dikatakan qala
i'mal lid dunya biqadri baqaika fiha walil akhirati biqadri baqaika fiha. I'mal lid dunya, kerjakan olehmu, carilah bekal olehmu, bekal untuk hidup di dunia sekedar baqaika fiha, lamanya kamu hidup di dunia. Walil akhirati, dan bekerjalah kamu, kejarlah bekal untuk akhirat kamu, biqadri baqaika fiha, sekedar lamanya kamu hidup di akhirat. Hadirin rahimakumullah, mari kita tengok di rumah kita. Kita tengok apa yang kita miliki. Kita tengok apa yang kita perbuat. Kita sisir, kita inventarisir. Apakah ini saya pakai selama-lamanya? Apakah ini sekedar saya punya tapi saya nggak bisa memanfaatkan? Ingat, khairu malika manafa'aka. Sebaik-baiknya hartamu adalah yang mendatangkan kebaikan untukmu. Kalau nggak manfaat jangan. Kalau ada harta nganggur, segera tasarufkan ke siapa? Karena sebaik-baiknya harta adalah manfaat. Niki cakep niki panggih. I'mal lid dunya biqadri baqaika fiha. Kula dek mben nate nyampe niki. Niki contohnya ngeten. Anak pramuka ada camping perjusami, perkemahan Jumat 1 minggu 3 hari. Orang satu kalau 3 hari camping ini paling banyak mbak beras 3 kilo orang satu, cukup. Camping 3 hari cukup 3 kilo. Uang jajan cukup 150 barangkali, selesai. Pakaian 4 setel cukup. Ini kalau camping 3 hari. Bagaimana kalau kita sekarang ini tur ke 33 atau 30 berapa ini provinsi di negara kita yang baru ini. Seluruhnya kita kitari. Pertanyaannya, berapa rupiah yang kita siapkan? Berapa banyak pakaian yang kita siapkan untuk cukup mengitari seluruh bumi Nusantara? Ini untuk bekal mengitari Indonesia. Tapi kata Allah, walil akhirati biqadri baqaika fiha. Cari bekal olehmu, bawa bekal olehmu supaya cukup kamu tinggal di akhirat. Berapa lama kamu tinggal? Pertanyaannya, berapa lama kita di akhirat? Bukankah abadan abada? Bukankah akhirat itu darul jaza la amal? Bukankah akhirat itu adalah negeri balasan, negeri jaza, tidak ada perbuatan yang menghasilkan upah lagi, tapi menikmati upah. Di dunia darul amala jaza. Dunia adalah negara atau negeri amal, tapi tidak ada balasan. Sementara akhirat adalah darul jaza wal amal. Tentu menyikapi nasihat ini, hidup di akhirat adalah abad dan abada, maka porsi kita untuk menyiapkan diri demi akhirat tentu porsinya tak sebanding dengan persiapan hidup di dunia. Sudah cukup banyak kita punya bekal di dunia, tapi untuk akhirat tentu masih harus yang kita siapkan. Jamaah yang saya hormati, oleh karena itulah pandai-pandailah kita membungkus semua pekerjaan dengan niat yang baik. Mulai hari ini, mulai kemarin-kemarin, muatkanlah, cantumkanlah nama kita di semua perbuatan kita. Niatkanlah perbuatan itu demi lillahi ta'ala. Karena
perbuatan yang tidak ada niatnya adalah sia-sia. Sebaik apapun itu perbuatan, kalau nggak ada niat maka kosong. Innama likullim ri'in manawa. Sesungguhnya bagi setiap orang adalah tergantung niatnya apa. Bangun tidur, kita mandi bersih dari mulai rambut sampai kaki. Disampo iya, sikat gigi iya, sabun bersih, tapi tanpa niat, hanya seger belaka. Tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala setelah subuh supaya enak, menghormati tamu, supaya seger, supaya nyaman, maka niat itulah yang dikit demi dikit akan menghapus dosa-dosa kita. Dan kita cerdas karena membumbui niat dalam pekerjaan itu. Kita mau makan, kalau hanya makan belaka, hanya mengikuti laparnya badan, maka sudah selesai, tidak ada muatannya. Tapi kalau niatkan, ya Allah, pandanglah ini nasi, peganglah ini piring, pandang kemurahan Allah, dan katakan, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, dengan sepiring nasi ini ya Allah, Engkau kuatkan diriku ya Allah untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. 2, sudah ada lagi pahalanya. Kita pakai pakaian pun sama, ngantarkan anak sekolah sama, bekerja pun sama, semua silakan diawal dengan niat, agar kiranya kegiatan-kegiatan kita di pagi, petang, sore, malam ini semua adalah bermuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita singgung, kam min amalin yatasawwaru min a'mali dunya yasiru amalal akhirati bi husnin niyah. Berapa banyak pekerjaan yang secara zahir itu bernilaikan dunia, tetapi menjadi reward akhirat, menjadi profit akhirat karena baiknya niat. Potong rambut itu juga dunia, potong silakan, enggak silakan, tapi diniati dengan baik dari niat akhirat, jadi pahala akhirat. Menghormati tamu, memang itu adalah aman agama, dengan baik, diniatkan dengan baik, lagi-lagi bernilaikan akhirat. Apapun perbuatan itu yang secara zahir itu dunia, tapi diniatkan dengan baik akan membuahkan nilai akhirat. Mempercantik ruang tamu, disapu yang bersih, disiapkan meja tapaknya semua lengkap. Mudah-mudahan kalau ada tamu nyaman, diniatkan yang baik, dunia menjadi akhirat. Sebaliknya, wa kam min amalin, berapa banyak dari perbuatan, yatasawwaru min a'malil akhirah, seakan-akan bentuknya itu perbuatan akhirat, yasiru amalad dunia, hanya mentok jadi amal dunia, bisuin niyah, gara-gara buruknya niyah. Nah ini pentingnya niyah. Maka oleh karena itu, jamaah yang saya hormati, punya ilmu penting, berilmu penting. Dengan ilmu semua jadi mudah, dengan seni semua jadi indah. Maka kita bungkus hidup kita ini dengan ilmu, agar semua mudah, enggak kupuh tapi bernilai. Kita bungkus semua aktivitas kita dengan seni, agar indah, semua orang melihatnya pun enak. Inilah pesan agama, inilah ciri khas agama yang kita anut ini. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita berthalabul ilmi, dengan senangnya kita duduk di majelis, paksakan diri kita untuk mau duduk di masjid, untuk mendengarkan majelis ilmu, sedikit demi sedikit ketahanan mental kita bertambah, kecintaan kita akan ilmu semakin bertambah, pengetahuan kita pun bertambah. Kalau seseorang mendengarkan musik itu diulang-ulang senang, musiknya di setel sana senang, di handphone pun ada musik itu,
Di mobil pun ada musik itu. Di mana-mana musik itu, dia senang, dia ulang-ulang senang. Maka pun ilmu pengetahuan, sekalipun hal itu, hadis itu, keterangan itu, ayat Quran itu, penjelasan itu diulang, maka bagi orang yang hatinya hidup tidak akan bosan. Inna hidal qulub al hikmatu wal ilmu. Sesungguhnya makanan hati adalah hikmah dan ilmu. Ada orang yang sudah mendengarkan ilmu itu diulang-ulang, seperti pesan dari Talmud Ta'alim, walaupun 1000 kali pun tetap enak. Supaya apa? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Tawassaunya aja yang kita cari. Saya pernah menggambarkan manfaat nasihat itu seperti kita duduk di samping gendang atau gong kalau dalam suatu musik itu. Deng. Semakin semakin lama bunyi gong tadi itu semakin hilang lenyap. Kita pun sama, mendengarkan nasihat di awal itu semangat, kemudian turun. Nah, ketika sudah habis suara itu, sudah lupa kita akan nasihat itu, pukul lagi, deng, maka terbakar lagi semangat itu. Ini yang kita inginkan. Maka sudah betul, saya dukung ini kegiatan ini. Saya cinta majelis ilmu, saya senang kegiatan ini. Setiap hari orang akan memenangkan ilmu, siapapun yang di sini itu baik. Sekali lagi, usikum wa nafsi bitaqullah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Terima kasih. Mohon maaf yang tak terhingga, para haji, para asatidz, kawan-kawan, Bapak Haji, semua yang di sini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.